Maka Jokowi sudah pantas kita sebut sebagai bebek lumpuh. Jokowi sudah pantas kita sebut sebagai the king of lip service. Atau yang memalsukan dan yang dipalsukan kita diurus kepolisian. Gimana yang saudara mau? Jadi Anda itu mahasiswa harus tahu persis, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum. Anda itu berhadapan dengan lembaga negara. Ini Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara. Anda memalsukan tanda tangan, ini perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Modiar, mahasiswa palsukan tanda tangan gugatan Undang-Undang IKN. Hakim MK ancam lapor polisi. Dia Karisna tanda tangannya beda dengan di KTP dan tanda tangan di permohonan. Gimana ini? Dia Karisna, mana dia Karisna? Terus kemudian tanda tangannya Nanda Trisua juga beda. Terus lagi kita cek satu-satu. Ini ya jangan bermain-main loh ya. Gimana ini? Ini bisa dilaporkan ke polisi, kena pidana loh. Ini bermain-main dengan instansi yang resmi. Hah? Beda semua antara KTP dengan di permohonan. Mahkamah Konstitusi sempat mengancam akan mempolisikan sejumlah mahasiswa memalsukan tanda tangan dalam permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Kejadian itu bermula pada sidang pemeriksaan perbaikan permohonan nomor 66-PUU/XX-2022 pada hari Rabu. Ini Anda sebagai mahasiswa, kalau memang ini palsu, diakui palsu, tapi kalau tidak, Anda bisa pertahankan dan nanti ini akan kita minta dicek di kepolisian palsu atau tidak. Anda mahasiswa Fakultas Hukum, dalam urusan resmi di peradilan, tanda tangannya harus tanda tangan asli dan bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ini setelah kita cek dengan kasat mata sudah terlihat begini. Gimana ini pertanggungjawaban saudara? Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat mengungkap kejanggalan tanda tangan para pemohon tersebut. Arief pun meminta Panitera menunjukkan tanda tangan para pemohon pada lembar permohonan. Ia meminta tanda tangan itu disandingkan dengan tanda tangan pada EKTP pemohon. Para mahasiswa sempat berkilah bahwa perbedaan terjadi karena penggunaan tanda tangan digital. Mereka mengaku menandatangani perbaikan permohonan dengan menggunakan T-tikus atau mouse. Ya, baik Yang Mulia. Gimana? Ya, baik Yang Mulia. Karena kami menggunakan tanda tangan digital lewat Word gitu ya. Jadi mungkin memang tidak sesuai sama persis dengan apa yang ada di KTP. Jika memang tanda tangan ini bermasalah. Enggak, kalau digital itu saya itu selalu tanda tangannya juga digital. Ini mahkamah tanda tangannya juga digital. Tetap sama. Karena itu kan kayak di fotokopi. Digital itu. Mohon maaf sebelumnya Yang Mulia, kan kami memang menggunakan mouse ketika menandatanganinya Yang Mulia. Siapa yang melakukan? Satu orang atau semua orang? Kami bersama menggunakan mouse gitu. Mosok sih nggak bisa ini loh. Ini kalau tanda tangan digital itu kelihatan sama. Gimana? Ini loh ya. Akan kita minta lembaga resmi untuk melakukan pembuktian, minta ini tanda tangannya asli atau tidak. Nanti saudara akan dilakukan pengecekan yang betul. Gimana? 6 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung itu pun sempat terdiam. Setelah Arief semakin menekan, para mahasiswa akhirnya mengaku dan meminta maaf. Setelah itu, para hakim konstitusi pun berunding.
Mereka memberi pilihan pencabutan permohonan atau para mahasiswa akan dilaporkan ke kepolisian. Para mahasiswa pun mengakui kesalahan mereka. Mereka mengatakan akan mencabut terlebih dahulu permohonan yang mencantumkan tanda tangan palsu. Para hakim konstitusi pun menutup persidangan tersebut. Ditandatangani temennya kan, bukan tanda tangan sendiri kan? Ya, Yang Mulia. Enggak, sekarang saya minta yang jelas, yang tegas. Yang asli itu tanda tangannya siapa? Yang tanda tangan sendiri? Yang asli tanda tangannya Huriah Aina Mardiah, Muhammad Yuhikul Hakogunadi, Raffi Muhammad, dan Akas Depri Ariando, Yang Mulia. Jadi ada 3 yang asli, 3 yang palsu. 4 yang asli, 2 yang palsu, Yang Mulia. Oke, baik kalau begitu. Atau yang memalsukan dan yang dipalsukan kita diurus kepolisian. Gimana yang saudara mau? Jadi Anda itu mahasiswa harus tahu persis, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum. Anda itu berhadapan dengan lembaga negara. Ini Mahkamah Konstitusi itu lembaga negara. Anda memalsukan tanda tangan. Ini perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Baik Yang Mulia, maka dengan ini kami mohon maaf atas kesalahan kami dan kelalaian kami. Kami akan mencabut permohonan kami perkara nomor 66 PUU strip 1020 tahun 2022 pada Rabu tanggal 13 Juli 2022. Mahasiswa memalsukan tanda tangan di Mahkamah Konstitusi. Ini adalah hal yang paling odop dan paling berani dilakukan oleh mahasiswa yang ingin menghancurkan kredibilitas Presiden Jokowi lewat pengajuan judicial review ibu kota negara baru. Kelihatannya, para mahasiswa-mahasiswi ini adalah orang-orang yang disetting dan diletakkan di garis terdepan untuk dikorbankan. Mungkin saja mereka tidak tahu isi gugatan tersebut dan mereka hanya jadi kambing congek yang dilempar ke depan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Saya yakin mereka ketakutan saat diancam oleh hakim untuk dilaporkan ke polisi. Coba cek celananya dah. Dan saya juga yakin Rocky Gerung pun kejang-kejang ya. Pemalsuan tanda tangan itu ada undang-undangnya yang mengatur loh. Masa mereka berani-beraninya bikin kepalsuan-kepalsuan seperti itu? Begitulah dari saya. Nah sobat semua, apa tanggapan kalian mengenai video ini? Komen di bawah. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.